Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah hari ini tentang sholat lima waktu Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu ya? Ya baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babu bayani kathrati turukil khairi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabairu rawahu Muslimun. Kenapa? Oh 12. Ya udah silakan. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian menghadiri sholat Jumat, lalu dimendengarkan dan diam, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang ada antara dua Jumat, ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang memainkan kerikil, maka dia telah berbuat sia-sia. Langsung di bawahnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-abdul muslimu awil mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhi kulli khati'atin nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana batoshatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minad dunub. Ini Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh mukanya, maka keluar darinya wajah semua dosa yang dilihat oleh pandangan matanya bersama tetesan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua dosa yang dia kerjakan oleh kedua tangannya bersama tetesan air atau bersama tetesan air yang terakhir hingga keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya bersama siraman air atau bersama tetesan air yang terakhir hingga dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Baik, dua hadis ini berbicara tentang wudu. Berbicara tentang wudu, maka seluruh umat disyariatkan berwudu sebelum menunaikan sholat. Ada dua perbedaan mencolok syariat wudu antara kita dengan umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah efek wudu pada hari kiamat. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku pada hari kiamat datang, bangkit, berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan berkilauan bercahaya dari anggota tubuh yang tersentuh oleh air wudu. Berarti kita bangkit, umat Nabi Musa bangkit, umat Nabi Harun bangkit. Bedanya di wajah, tangan, kaki umat Muhammad SAW bercahaya, yang itu tidak ada pada umat-umat terdahulu. Perbedaan kedua adalah u'titu khamsan. Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu.
Apa itu? Kalau tidak ada air, wudu dialihkan kepada tayamum. Jadi tayamum itu hanya syariat milik umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat terdahulu kalau tidak ada air tidak ada tayamum. Kalau umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau berwudu tidak ada air, maka alternatifnya adalah dialihkan ke tayamum, yang itu tidak ada pada umat terdahulu. Dua hadis ini berbicara tentang manfaat wudu. Apa itu? Siapa yang berwudu, dia perbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid, niatnya untuk menunaikan sholat Jumat. Ketika khatib sedang berkhutbah, telinganya mendengar, mulutnya diam, berarti tidak ada aktivitas baik tangan maupun mulut. Kalau ini betul-betul dilakukan, diampuni dosa hari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari, berarti 10. Berarti diampuni dosa selama 10 hari. Kenapa ada 10 hari? Kenapa tidak 7 hari? Karena kaedah kelipatan pahala adalah 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sekali berbuat dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Mungkin tidak berlipat lebih dari 10 kali, mungkin. Faktornya apa? Mungkin faktor waktu. Contoh, kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, kelipatannya tidak 10 kali tapi 1000 bulan. Atau faktor tempat, seperti kita menunaikannya di Masjidil Haram, kelipatannya 100.000. Atau berlipat karena faktor jumlah orang yang mengikuti. Jadi saya mempopulerkan satu perbuatan sunnah, orang melihat, orang yang mengikut, akhirnya orang mengikuti, berarti man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yankusa min ujurihim syai'. Mempopulerkan perbuatan baik, ditiru, dia akan mendapatkan pahala dari sekian orang yang meniru perbuatan baiknya. Jadi berlipat itu minimal 10 kali, bisa bertambah karena faktor waktu, tempat, dan faktor jumlah orang yang mengikuti. Maka di masjid ketika sholat berjamaah, siapa yang paling banyak pahalanya? Muadzin. Muadzin akan mendapatkan pahala dari sekian orang yang hadir ke masjid. Maka silakan rebutan untuk menjadi muadzin. Baik. Nah, kemudian tapi pahala ini tidak akan didapatkan ketika tangan memegang kerikil, betul telinga mendengar, mulut tertutup, tapi tangan memegang kerikil. Faqat lago, dia sudah tidak mendapatkan fadilah, mendapatkan ampunan selama 10 hari. Berarti hadis ini diberlakukan untuk disampaikan kepada masjid-masjid yang masih mengedarkan kotak infak saat Jumatan khutbah. Kalau tablik akbar pengajian silahkan, tapi khusus Jumatan tidak ada kotak yang berjalan. Nah, problemnya adalah ketika kita punya sikap kotak tidak berjalan, kita sedang duduk mendengar khutbah, tiba-tiba kotak lewat, kita diamkan, pasti ditegur, mas itu geser, kita geser, kita terkena pasal memegang kerikil, maka dia sudah sia-sia. Alhamdulillah sudah banyak masjid yang memberlakukan seperti itu, tidak ada kotak berjalan untuk hari Jumat. Seperti Babu Taubah sudah lama berjalan, kalau toh diedarkan itu kira-kira 15 menit sebelum adzan. Begitu waktu adzan sudah masuk, kotak sudah otomatis berhenti.
Baik. Nah, kemudian hadis ini juga menerangkan orang yang berwudu maka akan keluar dosanya dari wajah, dari mulut, dari hidung, dari kaki. Di sini ada kata-kata ma'a akhiri qatril ma, sampai tetesan air terakhir. Berarti usahakan siapa yang berwudu tidak dikeringkan anggota tubuh dengan handuk, karena proses penghapusan dosa sampai tetesan air terakhir. Biarkan air itu mengering sendirinya. Semakin lama ada di tubuh kita, semakin lama proses penghapusan dosa. Baik, cukup 2 hadis. Kita masuk hadis di bawahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabairu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan telah pelebur bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ya, baik. Berarti hadis ini mengajarkan kepada kita tekuni ibadah pekanan, diwakili tekuni ibadah harian, sholat 5 waktu. Yang kedua, jaga dengan baik, tekuni ibadah yang sifatnya pekanan, diwakili wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat yang pertama dengan Jumat selanjutnya. Kemudian jaga dengan baik ibadah yang sifatnya tahunan, diwakili dengan kata Ramadanu ila Ramadana, bulan Ramadan tahun ini sampai Ramadan berikutnya. Berarti ada ibadah yang sifatnya harian. Tadi diwakili sholat 5 waktu. Yang lain apa? Zikir pagi dan petang. Apalagi baca Quran, itu ibadah harian. Jangan nunggu kalau ada orang mati baru baca Quran. Apalagi ibadah harian. Kalau bisa bersedekah meskipun cuma sekedar 2.000 itu ibadah harian. Karena malaikat yang ditugaskan khusus untuk mendoakan orang berinfak itu setiap hari, setiap matahari terbit. Allahumma a'ti munfikon salafan. Ya Allah, kepada yang berinfak hari ini gantikan uangnya dengan yang lebih baik. Berarti ini diucapkan harian oleh malaikat. Maka infak itu ibadah yang sifatnya harian. Kemudian ibadah pekanan diwakili Jumat menuju Jumat berikutnya. Contoh yang lain apa? Ya potong kuku. Itu kalau bisa minimal setiap hari Jumat. Lakukan sebelum Jumat, jangan ba'da Jumatan. Itu keliru. Karena ada jamaah habis Jumatan motong kuku. Mas, ini motong kuku kenapa? Ya, ini hari Jumat, telat. Motong kuku kaitannya dengan sholat Jumat, bukan ba'da Jumat. Apalagi surat Al-Kahfi hari Jumat, apalagi saum Senin itu kan ibadah pekanan, saum Kemis itu ibadah pekanan. Kemudian ada ibadah tahunan, saum Ramadan, kemudian zakat itu kan satu haul itu setiap setahun sekali. Jangan sampai kita hanya ikut momen ibadah tahunan. Kan ada orang yang tahunan saja. Contoh, saya dulu menjadi merbot di Klender. Ketemu ketua DKM itu cuma tanggal 1 Ramadan karena sambutan tarwih. Habis itu nggak pernah melihat lagi. Jadi beliau memperlihatkan diri untuk setahun sekali. Itu jangan. Kapan sholat? Nunggu hari raya Idul Fitri. Berarti dia hanya fokus sholat yang sifatnya tahunan. Jangan sampai juga ibadah hanya pekanan. Kapan ke masjid? Cukup setiap hari Jumat.
Kan ada orang ke masjid hanya hari Jumat, selain itu tidak pernah datang ke masjid. Baik, nah kalau itu dilakukan maka akan menghapus antara keduanya. Berarti dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari tahun ini ke tahun berikutnya dihapus. Dengan syarat idza cetuni batil kabairu, bila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti dosa itu ada besar dan ada dosa kecil. Maka kalau ada ustadz mengatakan enggak, dosa itu semuanya besar, jawabannya enggak bisa. Ini hadis jelas. Kalimat atau kata-kata bila dijauhi dosa besar berarti ada dosa kecil. Bagaimana cara membedakan ini dosa besar atau dosa kecil? Kita lihat dosa besar itu cirinya adalah kalau ada ancaman hukuman di dunia misalnya. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri potong tangannya. Berarti dosa besar karena ada ancaman hukuman di dunia. Kira-kira Pak Agus, mengemis itu dosa besar atau dosa kecil? Kecil atau besar? Hah? Tengah-tengah. Waduh, ini yang saya suruh nyari dalil dosa. Kena? Kecil enggak, besar enggak? Kecil enggak, dosa besar enggak. Gimana ya? Rada ribuh saya kalau begini. Ibu-ibu ada yang tahu? Kenapa disebut dosa besar? Karena ada ancaman hukuman di akhirat. Walaisa fi wajhi muz'atul lahmin, tidak ada daging di mukanya nanti pada hari kiamat. Berarti kepala badan utuh, kepala tengkorak. Itu para pengemis. Berarti mengemis dosa besar. Jadi dosa itu disebut besar kalau ada ancaman dunia, ada ancaman di akhirat. Kemudian ciri ketiga, kalau dosa itu diiringi dengan laknat. La'anallahu alwasilat wal mustawsilat. Allah laknat wanita-wanita yang memakai rambut palsu, pakai wig, pakai konde, itu dosa besar. Al-mughayyirat li khalqillah. Allah laknat wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah, berarti operasi plastik. Itu berarti dosa besar karena diiringi dengan kata laknat. Jadi nggak bisa dosa itu besar semuanya, nggak bisa. Ada dosa kecil. Kalau perbuatan itu dosa, tidak ada ancaman hukuman di dunia, tidak ada ancaman hukuman di akhirat, tidak ada kata laknat, berarti masuk dosa kecil. Contoh apa? Makan dengan tangan kiri. Rasulullah hanya menyebut fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, setan makan dan minum dengan tangan kiri. Ada tidak ancaman hukuman dunia dan akhirat? Enggak ada. Ada kata laknat? Tidak ada. Tapi dosa kecil bisa naik peringkat menjadi dosa besar. Contoh, dzukira rajulun akala bishimalihi inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat ada laki-laki makan dengan tangan kiri di depan Rasulullah. Rasulullah menegur, kul biyaminika, ayo makan dengan tangan kananmu. Lastata'tu, saya nggak bisa. Fama rafa'aha ila fihi, tiba-tiba tangannya lumpuh. Berarti laki-laki ini kesalahannya, satu, makan dengan tangan kiri, dua, makan dengan tangan kiri di depan Nabi, itu lebih kurang ajar. Yang ketiga, dia ditegur, disuruh merubah, tidak mau. Maka Rasulullah bersabda, ma mana'aka ilal kibru, kamu tidak mau itu karena kesombongan. Kenapa disebut sombong? Karena sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
laki-laki ini meremehkan Rasulullah, berani makan dengan tangan kiri di depan beliau, ini kan kurang ajar. Menolak kebenaran karena dia tidak mau merubah gaya minumnya, gaya makannya ketika ditegur. Berarti dosanya tadinya kecil berubah menjadi dosa besar hingga akhirnya tangannya lumpuh. Baik, selesai, kita masuk hadis di bawahnya. Masya Allah, ini 15 diborong Abu Hurairah semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidarus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Dia menjawab, menyempurnakan wudu di saat-saat yang dikerjakan, banyak melangkah menuju masjid-masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikian itu adalah riba. Ya. Ini pertanyaan, responnya luar biasa. Mau tidak aku tunjukkan amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Jawabannya bala, bukan na'am. Dulu pernah saya sampaikan, orang kalau ditawari dengan jawaban bala berarti responnya luar biasa. Kalau na'am itu responnya biasa-biasa saja. Ada bujangan ditawari, belum nikah, belum, mau dilamarkan, dipilihkan, udah nikah mas sampean, udah kan? Ya, oh ini, ya, oh ya belum, baik. Jadi kalau ditawarkan jodoh, responnya biasa-biasa saja, naam, itu berarti ya coba ajalah dulu gitu. Responnya nggak terlalu serius. Tapi mau tidak, ini ada akhwat cantik, anak orang kaya, penyabar, hafal 30 juz, dan nanti kalau sudah nikah siap dipoligami. Bala. Nah, itu jawabannya. Mantap itu. Ada tidak yang begini? Ya cari aja sendiri. Makanya kriteria wanita itu kan 4 kan? Apa namanya? Karena cantik, keturunan, harta, karena agama. Tapi ada kelima, dia mau tidak sama kita. Nah itu problem. Itu yang bikin gagal, yaitu nomor kelima. Baik, kita lanjutkan. Jadi sahabat memberi respon bala. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada situasi yang tidak menyenangkan. Contoh, A berwudu, wudunya sempurna. Di mana? Di Tanjung Priok. Untuk sholat apa? Sholat duhur. Ini wajar. Si B wudunya sempurna, tertib, tenang. Di mana? Di puncak. Untuk sholat apa? Sholat subuh. Maka wudu si B pahalanya lebih besar daripada si A. Itulah yang disebut dengan isbagul wudu alal makarih, bisa menyempurnakan wudu pada situasi yang tidak menyenangkan. Karena ada masyakoh, tantangannya lebih berat. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Berarti ke masjid dianjurkan jalan kaki. Jadi kakinya yang melangkah. Nah, kemudian Pak Agus ke sini naik apa? Oh, naik kaki lebih bagus. Masuk hadis ini. Kira-kira masih sehat? Bisa? Alhamdulillah. Kalau masih bisa, itu jauh lebih baik. Nah, yang ketiga,
menunggu sholat menuju sholat berikut. Contoh, ba'da maghrib saya tidak pulang, fokus di masjid baca Quran. Nanti kalau toh capek nanti saya mau rebahan sampai adzan isya. Contoh lagi apa? Ba'da subuh, kenapa tidak keluar? Saya mau zikir sampai matahari terbit, saya akan lanjutkan sholat syuruk. Berarti menunggu sholat menuju sholat berikutnya. Nah, 3 perbuatan ini disetarakan dengan ribat. Fadzalikumur ribat. Loh, apa maksudnya ribat? Ribat adalah berada di front terdepan untuk mengintai musuh. Selamat dan tidaknya pasukan di belakang, tanggung jawab orang yang ribat. Dan orang yang ribat karena mengintai musuh di front terdepan berarti dia harus siap mati lebih dahulu. Ribat itu lebih berat daripada perang yang sesungguhnya. Pengalaman saya dulu di Poso 4 bulan ketika banyak pembantaian dari pasukan kelelawar merah. Kita melihat yang berangkat ke sana itu mayoritas karena ingin berperang melindungi saudara-saudara kita yang terbantai. Kalau saya melihatnya dari sisi yang lain, mereka terbantai itu pasti punya dosa. Akhirnya teman kita berangkat melihat kesimpulannya apa? Banyak yang tidak mengenal sunnah, tidak mengenal ajaran Islam. Oke, berarti kita berangkat sebagai tim dakwah dan kita akan mendirikan pondok pesantren. Akhirnya berangkat, kita komunikasi dengan Departemen Agama, akhirnya kita bisa berangkat ke sana. Pesantren akhirnya berdiri, kemudian kita datang ke masjid-masjid untuk berdakwah. Alhamdulillah, masyarakat Poso sedikit demi sedikit sudah mengenal sunnah dengan baik. Nah, tugas saya itu dakwah. Murni dakwah, nggak ada hubungannya dengan perang. Tapi kalau diserang ya otomatis kita harus siap. Ini jangan sampai kita akhirnya bersembunyi, enggak juga. Nah, ketika ada laporan pasukan kelelawar merah sudah latihan perang lagi, mau nyerang. Akhirnya ditawarkan siapa yang melakukan ribat, mengintai musuh. Akhirnya saya coba-coba, boleh tidak saya mendaftar? Alhamdulillah saya mendaftar. Kita naik 2 bukit, di bukit paling tinggi menembus hutan, melihat ke arah bawah daerah Kristen, pakai teropong, dan menggunakan HT. HT itu dulu kan belum ada HP, belum populer. HT itu jadi cara untuk berkomunikasi. Nah, itulah ribat, dan ternyata ribat berat luar biasa. Betul, ka'annama yusakuna ilal maut, seolah-olah kita sedang digiring menuju kematian. Tegang, menakutkan, panik luar biasa. Tapi kalau kita lari karena ketakutan, itu tanda teman kita pasti akan hancur juga, diserang musuh tanpa ketahuan. Nah, bagi yang tidak bisa melakukan ribat, padahal pahala ribat itu luar biasa. Kaqiyami lailatul qadri indah hajaril aswad lailatul qadri. Setara dengan tahajud di depan hajar aswad pada malam Lailatul Qadar. Karena bapak-bapak tidak punya kesempatan ribat yang sesungguhnya, cukup wudunya beres meskipun cuaca sedang sangat dingin, banyak-banyak melangkah menuju masjid, cari waktu di mana habis sholat saya tidak pulang karena menuju sholat berikutnya. Seperti ba'da subuh tidak pulang karena kita akan menuju sholat berikutnya, yaitu sholat syuruk. Atau ba'da maghrib tidak pulang sampai adzan isya.
Baik, kita lanjutkan hadis di bawahnya. Baru berpindah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannata muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa al-Asy'ari mengaku dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat subuh dan asar, maka dia masuk surga. Ya, dari Abu Musa al-Asy'ari. Kita perlu kenalkan sedikit profil Abu Musa al-Asy'ari. Satu di antara 3 orang yang dipercaya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yaman penduduknya Nasrani, Kristen. Dikirimlah dai, ada Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, dan Mu'ad bin Jabal. Kalau Mu'ad bin Jabal hadisnya ada di kitab Tauhid. Maka orang-orang Yaman yang hari ini Muslim, terlepas apakah mereka Asy'ari atau bukan Asy'ariyah, tapi secara umum mereka Muslim, tidak boleh melupakan jasa 3 orang ini, Abu Musa, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'ad bin Jabal. Termasuk perantauan Yaman yang datang ke Indonesia yang punya marga Bawazir, Sungkar, kemudian Baswedan dan lain sebagainya. Kakek-kakek mereka dulu agamanya Kristen. Wasilah 3 orang ini akhirnya kakek-kakeknya kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Abu Musa menonjol bacaan Qur'annya. Laqad u'tita mizmaron min mazamiri ali Daud. Kamu sudah diberi anugerah memiliki pita suara seindah pita suara Nabi Daud. Nabi Daud itu suaranya indah. Burung-burung pun kalau sedang terbang akan turun hinggap untuk menyimak Zabur yang sedang dibaca Nabi Daud. Nah, suara itu persis milik Abu Musa al-Asy'ari saat membaca Quran. Pesaing bacaan Quran Abu Musa adalah Abdullah bin Mas'ud. Bedanya, Abdullah bin Mas'ud tidak dikenal memiliki suara indah. Tapi siapapun yang mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud merasa seolah-olah Quran baru saja turun dari langit. Dan siapapun akan menangis. Rasulullah saja ketika mendengar Abdullah bin Mas'ud baca Quran tidak kuat melanjutkan penyimakannya dan bersabda hasbukal an, cukup, jangan dilanjutkan. Wa raaitu ainahu tadrifan, aku lihat air mata beliau bercucuran karena tangisan. Jadi kalau ditinjau dari suara Abu Musa, tapi kalau pengaruh menangis adalah Abdullah bin Mas'ud. Baik, hadis berbunyi, siapa yang sholat 2 sholat dingin, tafsirnya adalah subuh dan asar, pasti masuk surga. Nah, subuh dan asar itu sering disandingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk surganya kita tergantung kualitas subuh dan asar. Hadisnya ini. Kemudian disandingkan lagi berkenaan dengan melihat Allah di surga. Innakum satarawna rabbakum hatta tarawna hadal qamara. Kalian akan melihat Allah sejelas kalian melihat bulan di malam purnama ini. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang pengen melihat Allah secara jelas, maka syaratnya menjaga sholat subuh dan sholat asar. Disandingkan lagi. Kemudian subuh dan asar disandingkan lagi untuk membedakan mana mukmin dan munafik.
Kalau hadis subuh munafik tidak ke masjid, semuanya sudah tahu. Tapi asar, Rasulullah bersabda, tilka sholatul munafik, itulah sholat orang munafik, jangan ditiru. Yajlisu yarkubu syamsa hatta ma baina qarnai syaiton fa naqaraha arba'an la yadhkurunallaha illa qalila. Munafik itu waktu asar datang duduk manis santai. Begitu matahari hampir terbenam, tergopoh-gopoh menyelesaikan 4 rakaat begitu cepat, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Jadi barometer mukmin dan munafik bisa dilihat dari subuh dan asar. Baik, yang lain adalah kehadiran malaikat di masjid-masjid untuk menyaksikan pelaksanaan sholat. Itu kaitannya dengan sholat subuh dan sholat asar. Jadi sholat asar, malaikat malam dan siang akan berkumpul di masjid-masjid. Baik, di bawahnya An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau musafir, maka ditulis untuknya amal perbuatan yang bisa dilakukan pada waktu dia mukim dan sehat. Nah, jadi gini, saat sakit rata-rata ibadah akan berkurang. Sehari baca Quran, saat sehat 1 juz. Tiba-tiba sakit gigi, mungkin tidak bertambah, kelihatannya tidak mungkin. Dia akan berkurang. Bahkan boleh jadi dia tidak bisa baca Quran karena sakit giginya luar biasa. Meskipun dia tidak baca Quran, pahala baca Quran tetap Allah berikan karena saat sehat dia rutin baca Quran. Contoh lagi kalau untuk ibu-ibu, situasi normal ibu-ibu tiap hari sholat duha, tiap hari baca Quran, Senin dan Kamis pasti saum. Tiba-tiba haid, berarti kan terhenti semuanya. Meskipun terhenti, pahala Senin Kamis tetap dapat, pahala baca Quran tetap Allah berikan. Sholat tahajud dan sholat duha tetap mengalir pahalanya. Kenapa? Di situasi normal ibadah itu rutin kita tunaikan. Jadi merutinkan ibadah saat sehat, saat ada kesempatan, itu manfaatnya adalah pahala akan tetap Allah berikan saat kita berada dalam kondisi tidak mampu melaksanakan ibadah itu. Di sini disebut sakit dan safar. Contoh orang yang bersafar, mungkin tidak baca Quran, kelihatannya sulit untuk baca Quran. Saya naik bus, misalnya mudik, kesempatan baca Quran akan kurang. Karena di masjid full musik, kan nggak mungkin. Full musik kemudian tiba-tiba khusyuk baca Quran. Nah, ketika safar tidak maksimal baca Quran, pahala tetap Allah berikan karena saat di Bekasi baca Quran itu adalah kegiatan rutin. Selesai, tinggal 1 hadis lagi. Kita percepat. 2 hadis kita baca. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun, langsung di bawahnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatun wa ma surika minhu lahu shadaqatun wa la yasra'u ahadun illa kana lahu shadaqatun, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yagrisul muslim gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yagrisu muslimun gharsan wala yasra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqatun. Dari Jabir radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dirinya adalah sedekah baginya.
dan apa saja yang dicuri darinya baginya adalah sedekah, dan tidak seorang pun menguranginya melainkan baginya adalah sedekah. Dan saudara lain, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman kemudian ada manusia, hewan atau burung yang memakan darinya, melainkan itu adalah sedekah dan baginya sampai pada hari kiamat. Dan saudara lain, bila seorang muslim menanam suatu tanaman atau menabur benih kemudian ada manusia, hewan atau apapun yang memakan darinya, dan hal itu merupakan sedekah baginya. Ya, baik. Berarti hadis ini mengajak kita untuk rajin menanam pohon. Sekarang, kenapa pohon ditanam? Satu, untuk resapan air. Dalilnya di Sahih Bukhari. Ketika kita ingin hujan tidak turun di daerah kita, maka kita berdoa semoga hujan turun diarahkan ke daerah lain. Doanya Allahumma ala hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wad darab wa butunil audiyah wa manabitis syajarah. Ya Allah, jangan turunkan hujan ke daerah kami, alihkan ke tempat lain. Turunkan ya Allah ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, ke perut-perut lembah, ke tempat-tempat yang banyak pohonnya. Coba gunung banyak pohon, turunkan hujan ke situ. Ini kan resapan air. Itu satu. Yang kedua, pohon ditanam tujuannya demi suasana rindang. Di antaranya summa tawalla ila dhilli, setelah Nabi Musa menolong si gadis itu, Nabi Musa pergi ke bawah naungan pohon. Berarti pohon memang sangat dibutuhkan. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusnin qata'ah min dhahri tariq. Aku melihat pohon di kanan kiri ditanam untuk tempat berteduh, kemudian dipangkas ranting-rantingnya supaya rapi, supaya tidak mengganggu lalu lalang kendaraan yang lewat. Berarti ini contoh, pohon ditanam demi penghijauan, biar suasana teduh. Nah, yang ketiga, biar dimakan hasilnya. Hadisnya ini, Muslim kalau menanam pohon kemudian berbuah, siapa yang makan? Dia sendiri, tetangganya, burung-burung, termasuk hilang karena dicuri, itu bernilai sodakoh bagi yang menanam. Berarti tanam pohon yang punya potensi berbuah, dimakan yang menanam, dimakan tetangga kanan kiri. Mungkin ada kelelawar yang ikut makan, jangan sakit hati. Atau tiba-tiba mangga hilang karena ada yang mencuri, itu bernilai sodakoh. Dari sini akhirnya ketika muncul pertanyaan pekerjaan apa yang terbaik, kalau kita kan jawabannya biasanya berdagang, karena Rasulullah ditanya ayul kasbi atyab, sumber mata pencarian yang terbaik itu apa? Kata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, kreatif, menghasilkan kerajinan atau bertransaksi jual beli dengan cara yang mabrur, berarti berdagang paling hebat. Tapi ada yang mengatakan enggak, bertani lebih hebat, karena di sini petani kalau buah yang dia tanam diambil pencuri itu bernilai sodakoh. Pedagang yang dia dagangkan dicuri itu tidak bernilai sodakoh. Berarti bertani lebih bagus. Tapi ada yang mengatakan enggak, yang paling bagus adalah berjihad. Dengan jihad dapat harta rampasan perang. Waju'ila rizki tahta dilali rumhi, sumber rezeki aku, kata Rasulullah, di bawah naungan tombak. Nah, kalau saya ditanya mana yang lebih baik, jawabannya kul kullu ya'malu ala syakilatihi, berkiprahlah, bekerjalah sesuai dengan bakat masing-masing. Bapak bakatnya apa? Bertani. Ya sudah, tekuni menjadi petani sampai mati. Jangan berdagang kalau tidak punya bakat.
Bapak bakatnya apa? Berdagang. Karena saya orang Padang. Ya sudah, berdagang. Jangan banting setir menjadi petani. Nggak tahu, Pak Agus bakatnya apa Pak? Nyemprot mobil. Nah, ya udah itu. Freelance apa saja diambil. Baik, wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, satu. Menunggu khutbah naik di hari Jumat. Ya. Tiga-tiganya terbaik nggak? Membaca Al-Quran, berdiam diri, memperbanyak sholat. Yang mana yang terbaik? Yang terbaik adalah tergantung suasana hati. Kalau melihat hadis, thumma shalla ma kutiba lahu, sampai masjid dia sholat semampu dia. Berarti ini ibadah yang ideal itu. Dia sholat semampu dia, memperbanyak. Ya. Tapi kalau dia sholat terus kan capek. Berarti berhenti, ganti dengan apa? Baca sholawat. Kenapa? Aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati fa inna sholata alayya yaumal jumu'ati tu'radu alayya. Perbanyak sholawat pada hari Jumat, karena sholawat hari Jumat akan langsung disampaikan kepada aku. Begitu sudah capek hilang, berdiri lagi sholat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lama-lama kan capek karena datang ke masjid jam 10. Ya di Masjidil Haram kan begitu. Coba berangkat Jumatan jam 10 dari hotel, oh nggak bisa itu masuk. Silahkan di halaman. Maka saya berangkat jam 9 sudah berangkat. Padahal adzan Jumat itu jam 1. Baik, kita lanjutkan. Jadi tergantung suasana hati. Atau saya nggak sholawat, kenapa? Al-Kahfi tinggal 20 ayat, selesaikan dulu surat Al-Kahfi. Baik, ada hadis bahwa ada orang yang 60 tahun tidak diterima sholatnya. Apa yang menyebabkan sholatnya tidak diterima? 60 tahun. Baik, apakah gerakan sholat yang tidak sempurna bisa sholat tidak diterima? Oh baik. Mungkin begini, ada seorang yang hidup pada masa tabi'in, ditanya oleh Sa'id Ibnul Musayyab atau siapa itu. Sholatnya super cepat. Sudah berapa tahun kamu sholat seperti ini? Nah jawabannya kalau tidak salah 60 tahun. Ini bukan hadis sebenarnya. Maka Sa'id Ibnul Musayyab menyampaikan, fa in mitta ala hada mitta ala ghairil fitrah. Kalau kamu mati salatmu seperti ini, status kematianmu bukan dalam keadaan fitrah, istilah lain dari Islam. Padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Riwayat yang lain saya dapatkan, semenjak sekian puluh tahun kamu dianggap tidak sholat. Karena sholatnya terlalu cepat. Meskipun kan ada orang-orang yang sholatnya sebenarnya sah tapi tidak dapat pahala. Contohnya apa? Atau yang pertama dulu, ada orang yang sholatnya tidak sah tapi dapat pahala. Pak Prapto jangan pura-pura tidak tahu. Padahal tahu kan, sholatnya tidak sah tapi dapat pahala. Anak kecil datang ke masjid, pakai celana pendek. Begitu wudhu, keran dibuka kenceng-kenceng. Yang pertama cuci kaki dulu, kan begitu. Nggak urut, yang penting basah kuyup. Masuk ke masjid, ternyata dia sholatnya betul ikut shop. Rakaat pertama anteng, begitu waladhdallin sudah muncul conversation. Iya, rakaat kedua sudah tawaf dan sa'i, berebet sana berebet sini. Sholatnya sah tidak? Tidak sah, tapi si anak sudah dapat pahala. Mana dalilnya?
Di Bulughul Maram, Rasulullah ketemu rombongan dari Rauha. Mereka bertanya, "Man anta? Kamu siapa?" "Ana Rasulullah." Kaget mereka. Akhirnya maju seorang ibu mengangkat bayinya. "Ya Rasulullah, alihada hajjun?" "Bayi saya dapat pahala haji." "Na'am walaki ajrun." "Benar, pahala haji sudah dapat bayimu dan kamu dapat pahala karena menggendong putramu." Si bayi kan tidak tahu menahu ibunya sedang apa. Yang penting dia digendong, dia sudah dapat pahala. Jadi semua ketaatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah otomatis dapat pahala. Ini contoh sholatnya tidak sah tapi dapat pahala. Nah, kebalikannya sah tapi tidak dapat pahala. Siapa contohnya? Wudunya benar, sholatnya di masjid berjamaah, qobliyah ba'diyah iya, rukun, syarat, wajib, bahkan sunnah terpenuhi, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Datang ke dukun, bertanya, percaya, belum melaksanakan 40 hari sholatnya tidak diberi pahala. 40 hari ke depan atau ke belakang, ke depan bukan ke belakang. Karena lam tuqbal menggunakan kata kerja bentuk future. Future itu future. Bagus ya, future. Berarti yang next, yang akan datang. Kalau orang ini tahu 40 hari ke depan pahalanya tidak diberi, apa yang harus dilakukan? Apakah dia, ya udah saya putuskan 40 hari ke depan saya tidak sholat, karena kalau toh sholat saya tetap tidak dapat pahala. Atau cara kedua, dia tetap sholat tapi serba 2 kali, duhur, habis itu duhur lagi, nanti selesai asar lagi. Loh, kenapa 2 kali mas? Yang pertama tidak dapat pahala, yang kedua siapa tahu dapat pahala. Kira-kira mana yang dipilih, A atau B? B. B atau A? Ya nggak usah datang. Ya nggak usah datang ke dukun ini. Ya bisa juga, tapi saya punya jawaban C. Jawabannya C, bukan A, bukan B. Tetap sholat seperti biasa normal untuk menggugurkan kewajiban, dan dia harus ridho sholatnya tidak diberi pahala sebagai hukuman kenapa dia pergi ke dukun. Jadi sholatnya tetap normal, cuma nggak dapat pahala. Baik, nah di sini gerakan sholat ini berarti ini hadis di Bulughul Maram, hadis pertama bab sifat sholat. Ada sahabat yang namanya Khalad bin Rafi. Dia sholat begitu ekspres, cepat, luar biasa. Rasulullah bersabda, irji tusolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu belum dinilai sholat. Ada yang lain? Ya, silakan. Menunjuk orang sakit, pendoanya la ba'sa turun, insyaallah. Ya, la ba'sa tuhurun insyaallah. Berlakukah untuk anak kecil di bawah 5 tahun? Siapapun, la ba'sa tuhurun insyaallah. Tapi kalau tidak paham, tambah kata-kata pakai bahasa yang mudah dipahami. Penyakit ilmu ringan, insyaallah sembuh. Ya, jadi seperti begini, kalau meluruskan soft, kalau dengan sawu sufufakum tidak paham, tambah pakai bahasa Indonesia. Begitu aja. Apa itu? Ya rapat-rapat bahasa kelas yang kot 47 rapat-rapat. Apa 4? Apa itu 47? Luruskan dan rapat-rapat gitu. Oh. Terus apa hubungannya dengan 47? Angkot itu 47, sebelah kiri 4, yang panjangan tuh 8. Oh gitu tuh. Saya belum pernah jadi supir angkot dibawa-bawa. Baik.
Ya, silakan. Mengenai sholat jamaah, Ustaz. Ini kita dengar kadang-kadang jamaah itu ketika takbir, terus kadang-kadang masalah tahiyat gitu kan, itu suaranya kencang enggak? Oh iya iya. Itu apakah menjadi imam atau gimana Ustaz? Kan Itu yang bikin bingung saya. Kadang-kadang keluar suara sehingga saya mengira itu sedang membaca subhanallah ketika saya mau naik ke rakaat selanjutnya. Jadi yang bersuara hanya imam. Kalau mau mengeraskan suara itu pun juga imam, seperti sholat duhur dan asar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukriuna ahyanan. Kadang-kadang beberapa ayat beliau keraskan untuk kami supaya kami tahu apa yang dibaca oleh beliau. Jadi makmum, tolong kalau sedang duduk at-tahiyat jangan kedengaran oleh sampingnya. Yang samping pasti akan terganggu. Itu sudah otomatis. Cukup bergerak mulutnya tanpa ada suara. Sebagaimana Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang tabi'in, mana bukti sholat duhur beliau membaca Al-Fatihah dan surat, kan tidak terdengar. Jawaban Ibnu Abbas, bittirabi lihyatihi, aku melihat jenggot beliau bergerak-gerak. Berarti Ibnu Abbas tidak mendengar suara Rasulullah, hanya melihat jenggot itu sehingga dia berkesimpulan beliau membaca Al-Fatihah dan surat-suratan. Itu imam, apalagi makmum. Jadi kenapa makmum harus mengeluarkan suara sehingga mengganggu konsentrasi yang di kanan dan di kiri? Nambah Pak. Ya. Nama gerakan tahiyat itu kan ada apa keterangannya gitu? Bergerak. Iya. Bergerak hanya ada di mazhab Maliki. Imam Malik menggerak-gerakan dari awal sampai akhir. Betul. Tahiyat langsung tunjukkan. Jadi pertanyaan pertama, kapan jari telunjuk diangkat? Tidak ada hadis jelas langsung dari Rasulullah, akhirnya muncul ijtihad. Hanafi, Syafi'i, Hambali sepakat jari telunjuk diangkat saat membaca syahadat. Cuma bedanya kalau Imam Syafi'i saat asyhadu alla ilaha illallah, begitu Allah baru diangkat. Kalau Imam Hambali asyhadu baru diangkat. Tapi kalau Imam Malik diangkat dari awal sampai akhir dan digerak-gerakan. Selesai. Kalau LDI kayak gangsi. Oh nggak tahu. Oh gitu. Pak Agus pernah masuk LDI atau? Nah, sholat bareng. Oh sholat bareng. Di Karawang juga. Karawang ada masjidnya gede tuh. Oh yang di kampung. Dia Jambe. Oh iya betul. Iya iya. Ya udah. Kenapa? Tumben nanya. Kenapa? Menyempurnakan wudhu bagaimana? Menyempurnakan wudhu itu yang wajib dan sunnah semuanya dikerjakan. Udah selesai. Jadi serba tiga-tiga itu menyempurnakan wudhu. Berarti satu-satu pun boleh. Itu wudhunya itu sudah sempurna, tapi tidak fa'ahsanal wudhu'a, tidak memperbagus wudhunya, sekedar yang wajib-wajib saja. Udah selesai. Baik, alhamdulillah inilah kajian kita. Kita lanjutkan di pekan depan dengan kitab Al-Jami' wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.